Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Hendri. Alhamdulillahirobbilalamin. Sore hari ini kita bisa bertemu ya Pak Taufik ya, untuk ngobrol, untuk bertukar pikiran Pak Taufik ya. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu, memanjatkan apa kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan sebelum melakukan percakapan agar mendapatkan solusi terbaik dari apa yang kita alami atau Pak Taufik alami dalam percakapan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai Pak. Bismillah. Selesai Pak. Ya, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada apa nih Pak Taufik nih? Apa yang ingin dibicarakan sore hari ini nih Pak Taufik? Baik Pak Hendri. Untuk sore hari ini saya mau cerita Pak. Sebetulnya saya sedang merasakan di minggu ini begitu Pak ya. Di minggu ini saya itu sedang merasakan bagaimana beberapa pekerjaan itu membebani diri saya begitu Pak. Membebani diri saya dalam artian saya jadi tidak bisa untuk mengontrol atau memanajemen waktu begitu Pak. Sehingga beberapa pekerjaan terselesaikan namun beberapa yang lainnya itu terbengkalai seperti itu Pak. Jadi yang saya rasakan itu banyak pekerjaan namun manajemen waktu yang saya lakukan itu kayaknya belum baik begitu, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang terbengkalai ini menjadi pekerjaan yang semakin bertumpuk setiap harinya. Hingga saat ini pun, sampai hari ini pun belum selesai itu untuk pekerjaan itu. Untuk pekerjaan yang masih bertumpuknya, yang masih terbengkalainya belum bisa saya selesaikan dengan maksimal, dengan semuanya selesai begitu. Ada yang masih bertumpuk. Artinya saya merasa minggu-minggu berat ini Pak, belum bisa menyelesaikan semua pekerjaan. Sedangkan saya sekarang sedang diberikan beberapa tugas, beberapa kewajiban yang semestinya harus bisa saya maksimalkan semuanya begitu, berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai pendidik tentunya seperti itu Pak, sebagai guru. Oke Pak, saya catat di sini Pak Taufik dalam minggu-minggu ini terlalu banyak beban tugas ya Pak, sehingga tidak bisa memanage waktu dengan baik ya Pak. Seperti itu Pak ya. Iya betul. Kira-kira apa yang ingin didapatkan dari percakapan hari ini Pak Taufik? Baik Pak. Saya ingin saya punya kemampuan sebetulnya Pak. Saya tuh pengen punya kemampuan dalam diri saya tuh. Ingin punya kemampuan bisa memanage waktu dengan baik. Saya belum yakin mungkin ya, belum menemukan solusi bagaimana kira-kira strategi yang baik begitu untuk bisa memanage waktu itu sehingga saya bisa menyelesaikan berbagai macam tugas dengan sebaik mungkin. Saya inginnya dari sesi percakapan ini ingin ada keyakinan untuk satu kemampuan memanajemen waktu itu Pak. Baik Pak. Mudah-mudahan dari pembelajaran atau dari percakapan hari ini yang Pak Taufik inginkan ya Pak ya, itu ada kemampuan untuk bisa memanage waktu dengan baik ya Pak ya. Seperti itu Bapak Taufik harapkan ya. Iya betul. Iya betul.
Nah, berkaitan dengan permasalahan Pak Taufik, kira-kira Pak, manajemen waktu yang baik itu seperti apa menurut Pak Taufik, Pak? Menurut saya manajemen waktu yang baik itu ketika saya mendapatkan banyak tugas, tapi tugas itu diselesaikan sesuai dengan waktunya, kemudian dan diselesaikan dengan optimal hasilnya. Nah, jika itu sudah saya lakukan, mungkin saya bisa dianggap sebagai seseorang yang bisa memanage waktu. Menurut saya sih begitu. Manajemen waktu yang baik itu ketika pekerjaannya selesai dan hasilnya bagus sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Betul. Oke. Menurut Pak Taufik, manajemen waktu yang baik itu bisa mengatur dan memanage diri dengan menyelesaikan tugas, semua tugas tepat waktu ya Pak, dan dapat terselesaikan dengan baik. Itu yang saya kutip ya Pak ya? Iya. Iya. Nah, maksudnya begini Pak. Nah, berkaitan dengan manajemen waktu nih Pak, yang kurang baik yang dialami oleh Pak Taufik Pak, yang dirasakan oleh Pak Taufik sekarang, upaya apa yang sudah dilakukan Pak oleh Pak Taufik untuk mengatasi permasalahan Pak Taufik tentang manajemen waktu saat ini Pak? Iya. Sebetulnya saat ini saya sudah mencoba untuk membagi tugas itu Pak, sebetulnya sih Pak. Sudah membagi tugas-tugas yang mana dulu nih yang harus saya selesaikan begitu. Kemudian tugas mana yang harus saya akhirkan. Saya sudah mencoba itu dengan harapan bisa selesai dengan baik, seperti itu, bisa selesai dengan baik, tepat waktu dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Itu yang sudah saya lakukan saat ini. Berarti Pak Taufik sudah mencoba melakukan pembagian tugas ya Pak, untuk memilah-milih tugas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Seperti itu sudah dilakukan ya Pak? Iya, menurut Pak, saya itu sebetulnya Pak. Menurut saya itu sudah baik Pak. Sudah baik, sudah memilah tugas dengan baik, mengatur tugas mana dulu yang harus dikerjakan dan mana dulu yang depending yang bisa nanti dikerjakannya. Itu strategi yang baik menurut saya Pak. Nah, menurut Pak Taufik, nah upaya yang sudah dilakukan Pak Taufik, nah tapi belum berhasil untuk mengatasi masalah itu, kenapa Pak? Untuk manajemen waktu, nah upaya sudah dilakukan, tapi menurut Pak, tapi hasilnya belum berhasil Pak. Karena apa itu Pak? Upayanya sudah dilakukan, tapi hasilnya belum berhasil. Iya. Dari upaya yang tadi yang saya lakukan itu sebetulnya Pak ya. Dari yang sudah saya lakukan mungkin belum maksimalnya karena saya masih menumpuk begitu Pak. Meskipun sudah membagi tugasnya tapi menumpuk sehingga yang dilakukan terlebih dahulu pun kadang dipadatkan juga dengan tugas yang lain. Jadi saya kadang masih mendobelkan begitu Pak, masih mendobelkan pekerjaan. Ini dua-duanya penting nih. Saya harus kerjakan segera. Kerjakan dua-duanya segera seperti itu Pak. Jadi dua-duanya saya lakukan sehingga tetap saja salah satunya ada yang tidak maksimal, gitu, ada yang tidak maksimal. Iya gitu. Dan dan mungkin saya juga ada ini nih Pak, ada hal yang menjadi di luar pekerjaan itu begitu Pak. Saya punya aktivitas yang menurut saya tuh harus dilakukan setiap hari dan saya jadwalkan begitu Pak. Aktivitas saya itu aktivitas pribadi begitu Pak. Aktivitas pribadi gitu. Di mana aktivitas pribadi ini setiap hari saya harus agendakan ini begitu, sehingga saya tidak mau mengganggu aktivitas pribadi ini dengan aktivitas pekerjaan. Karena yang saya pikirkan dengan menempatkan aktivitas pribadi di setiap hari itu bisa lebih menghela nafas dari tugas begitu Pak, bisa lebih fresh pikiran saya seperti itu Pak. Tapi mungkin ini yang juga menjadi penyebab kedua begitu ya, selain tadi di double. Penyebab keduanya mungkin karena saya banyak melakukan aktivitas pribadi juga setiap harinya di luar pekerjaan tugas. Seperti itu Pak. Oke. Itu yang saya catat dari
upaya yang Pak Taufik tapi belum berhasil itu karena Pak Taufik suka mendobel-dobel pekerjaannya Pak, menumpuk pekerjaan gitu seperti itu ya Pak. Kemudian banyak melakukan aktivitas lain Pak, aktivitas pribadi ya Pak, yang tapi Pak Taufik suka ya gitu, aktivitas pribadi tapi Pak Taufik nikmati gitu ya Pak. Iya betul seperti Pak. itu mungkin ya Pak ya. Karena saya pikirnya ini butuh begitu, kayaknya butuh gitu Pak. Saya selalu gitu. jadwalkan tiap hari. Oh iya. Nah, begini Pak Taufik, menurut Pak Taufik ada strategi lain atau cara lain untuk mengatasi permasalahan manajemen yang dirasakan Pak Taufik saat ini? Adakah cara lain gitu atau strategi lain yang menurut Pak Taufik lebih efektif gitu Pak? Kalau yang saya pikirkan saat ini sih mungkin itunya ya Pak, yang menjadi penyebabnya itu tuh yang harus saya kurangi seperti itu kayaknya. Jadi mungkin ke depannya saya harus tidak boleh nih mendobelkan 2 tugas karena kemampuan saya mungkin tidak bisa nih mendobelkan 2 tugas penting sekaligus. Saya harus tetap memilih mana yang utama dulu dibandingkan pekerjaan yang lainnya. Kemudian saya juga kayaknya sih harus mengurangi aktivitas pribadi saya itu ya. Ketika saya sudah punya banyak pekerjaan, ketika saya sudah punya kesadaran bahwa saya tuh pekerjaannya lagi banyak nih, berarti untuk aktivitas pribadinya mungkin perlu dikurangi dari situ mungkin Pak ya. Oke. Ya. Jadi yang saya catat di sini Pak Taufik, strategi yang lainnya yaitu mempending ya Pak, mempending kegiatan lain ya Pak, mementingkan kegiatan utama dulu ya Pak. Iya. Nah, bagus sekali itu Pak Taufik menurut saya. Selain itu apa Pak Taufik mempunyai keinginan lain selain menunda pekerjaan atau pekerjaan yang menurut Pak Taufik tidak tidak penting dulu? Adakah hal-hal yang lain menurut Pak Taufik yang ingin lakukan gitu Pak? Mungkin saya juga perlu meningkatkan kemampuan saya begitu Pak ya, meningkatkan kemampuan saya untuk tugas yang sedang diberikan itu. Ketika kemampuan saya meningkat, hasilnya pun mungkin bisa lebih cepat dan bisa lebih bagus begitu Pak ya. Bisa lebih bagus hasilnya, bisa lebih cepat diselesaikannya. Karena kadang-kadang beberapa pekerjaan yang baru saya dapatkan, baru saya ulik begitu, mungkin perlu waktu untuk menyelesaikannya, mempelajarinya dulu baru bisa menyelesaikannya begitu. Sepertinya saya harus mulai mencari kemampuan yang lebih cepat begitu untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Oh gitu, berarti cara lain yang nah, halo Pak Taufik, halo ya, Pak. Iya. Nah, jadi menurut Pak Taufik itu untuk cara lainnya itu meningkatkan kompetensi diri ya Pak Taufik ya? Iya betul Pak, betul. Nah, menurut Pak Taufik mana dulu nih rencana atau plan A yang tadi memending tugas-tugas yang tidak begitu penting, atau meningkatkan kompetensi dulu yang Pak Taufik lakukan nih? Hemat saya sih mempending dulu kayaknya Pak, karena porsi untuk aktivitas pribadi saya itu cukup besar juga karena saya jadwalkan tiap hari itu ya. Mungkin saya kurangi jadwalkannya mungkin ya seminggu sekali begitu, sehingga saya bisa fokus untuk 6 hari kerja itu saya fokuskan untuk menyelesaikan tugas utama saya begitu. Harus saya kurangi mungkin seminggu sekali untuk aktivitas pribadi saya itu, mungkin seperti itu Pak. Berarti menurut Pak Taufik memending pekerjaan yang belum begitu penting dulu ya Pak ya, yang Pak Taufik ingin lakukan. Iya, betul. Nah, rencananya kapan nih Pak? Kapan untuk melakukan strategi yang Pak Taufik
buat gitu Pak? Kapan nih strateginya bisa diterapkan? Iya. Kayaknya harus segera deh Pak ini tuh. Soalnya saya masih ada beberapa Betul. pekerjaan yang terpending itu belum selesai nih. Saya Iya, perlu mencobakan ini ya. Saya perlu iya, mencobakan ini betul. segera supaya Nah, yang masih terpending-pending ini cepat terselesaikan seperti itu. Jadi oke. besok lusa mungkin minggu depan atau minimalnya minggu depan lah. Minimalnya kalaupun besok masih ada healing saya mungkin begitu. Iya, iya, iya. Harus sudah mulai merubah aktivitas saya begitu, jadi menjadwalkan untuk tugas utama dulu, baru Nah, nanti untuk tugas pribadi, kegiatan pribadi saya begitu. Besok lusa nah harus betul Pak. harus mungkin saya lakukan. Nah itu betul berarti. Uh, Menurut saya itu sangat baik Pak, untuk segera dilakukan. Pak Taufik bisa membuat yang tadi Pak Taufik pikirkan, apa namanya, membuat jadwal diri Pak, artinya membuat jadwal pribadi mana dulu nih yang harus dikerjakan seperti itu. Betul sekali Pak Taufik, itu strategi Iya, yang iya. sangat baik menurut saya. Nah, kita berada di sesi akhir nih Pak Taufik nih. Uh, uh, Percakapan kali ini kita berada di akhir bincang-bincang kali ini. Nah, setelah tindakan yang sudah dilakukan, nah, harapan Pak Taufik apa nih? Harapan Pak Taufik setelah tindakan yang sudah dilakukan nih Pak? Saya berharapnya sesuai dengan di awal tadi ya, saya berharapnya saya jadi lebih terlatih begitu, memiliki kemampuan memanage waktu ini begitu, lebih terlatih, lebih terbiasa, sehingga jika nanti saya dihadapkan dengan berbagai macam tugas yang banyak, itu bisa saya selesaikan dengan baik begitu. Artinya karena memang saya juga suka diberi tugas tuh, jika memang itu sudah menjadi tugas dan fungsi saya saya mau-mau aja begitu. Tapi kalau Iya, mungkin di luar tugas dan fungsi saya sebagai guru, ya saya pikir ulang begitu. Jadi harapannya sih saya punya kemampuan itu untuk tugas-tugas utama saya sebagai pendidik ini. Oh Gitu, iya, berarti harapan dari Pak Taufik ini bisa meningkatkan kompetensi diri yang baik untuk semua tugas itu yang dibebankan ke Pak Taufik itu bisa diamanahkan ya Pak, atau bisa terselesaikan dengan baik ya Pak ya, seperti itu ya Pak, yang saya kutip ya. Ya. Baik Pak Ya. Taufik, untuk satu lagi percakapan kali ini nih, yang satu lagi yang saya akan ajukan. Nah, setelah melakukan bincang-bincang sore hari ini, perasaan Pak Taufik itu seperti apa Pak kali ini nih Pak? Baik, Pak Henry, terima kasih sebelumnya untuk sesi bincang kali ini. Sekarang saya jadi punya keyakinan seperti itu Pak ya. Saya jadi punya keyakinan, punya rencana yang sebelumnya mungkin masih saya ragukan. Sekarang saya lebih yakin untuk bisa menyelesaikan permasalahan saya ini tentang manajemen waktu itu. Jadi harapannya dengan keyakinan ini saya bisa segera menyelesaikan strategi-strategi manajemen waktu ini, begitu Pak, sehingga bisa menjadikan saya pribadi yang lebih mampu dan terlatih untuk memanajemen waktu berkaitan dengan tugas-tugas yang sedang saya dapatkan atau sedang saya lakukan gitu. Jadi hari ini saya sangat bersyukur, saya sangat senang bisa diberikan kekuatan keyakinan itu. Semoga saya bisa melaksanakannya dalam waktu dekat ini. Amin. Alhamdulillah Pak Taufik ya. Mudah-mudahan dengan bincang-bincang kali ini semua keyakinan Pak Taufik, semua rencana Pak Taufik untuk bisa memanajemen waktu agar semua pekerjaan Pak Taufik itu bisa terselesaikan dengan baik, bisa dijalankan dengan lancar. Harapannya setelah bincang-bincang kali ini mudah-mudahan Pak Taufik kedepannya bisa memanage waktu dengan baik, dan semua pekerjaan yang dibebankan semua kepada Pak Taufik itu bisa diamanahkan dan diselesaikan dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti itu Pak Taufik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Taufik atas
waktunya untuk dan mau Ya, terima kasih Pak Henry. mau mengutarakan keluh kesahnya kepada saya seperti itu Pak Taufik. Ya, terima kasih juga Pak Henry. Ya, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya akhiri. Bila Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.